Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Siapkan kerangka tim musim depan, Arema FC akan lepas pemain asing. Arema FC bergerak lebih cepat menatap Liga 1 musim depan. Meski musim 2024-2025 masih menyisakan 7 pertandingan lagi, manajemen tim berjulukan Singoedan itu sudah melakukan evaluasi. Itu dilakukan sejak bulan lalu. Jadi, siapa pemain yang akan dipertahankan maupun didepak sudah dikantongi manajemen Arema. Sejak paruh musim ada evaluasi. Apalagi sekarang tinggal sekitar 2 bulan lagi. Biasanya, 3 bulan sebelum kompetisi selesai, klub sudah mempersiapkan rencana untuk musim depan. Kata General Manager Arema, Yusrin Alfitriandi. Pria yang akrab disapa Inal itu memberi bocoran jika akan ada pemain yang dilepas, terutama di sektor pemain asing. Namun, saat ini dia tidak bisa menyebut siapa pemain yang kontraknya tidak diperpanjang. Kemungkinan besar pemain bertahan semua. Kecuali pemain asing, jawab Inal. Kabarnya, ada lebih dari 1 pemain asing yang akan dilepas. Itu sudah melalui pertimbangan antara manajemen dan tim pelatih saat ini. Ada beberapa yang tidak diperpanjang. Lanjutnya, jika melihat dari skuad Arema saat ini, ada 1 nama yang mulai disisihkan, yakni gelandang serang William Marcilio. Pada pemain asal Brasil tersebut tampil luar biasa di putaran pertama. Namun, ada persoalan antara sang pemain dengan manajemen dan pelatih. Dia hanya dilibatkan dalam sesi latihan saja, karena dalam 5 pertandingan beruntun, namanya tidak masuk dalam line-up. Padahal, William dalam kondisi fit. Selain playmaker stylish tersebut, ada BGE asal Korea Selatan, Chae Bo-kyung yang kecil peluangnya untuk diperpanjang. Saat ini dia jadi pemain asing dengan jumlah penampilan paling sedikit. Chae baru bermain dalam 15 pertandingan. Karena dia sempat diganggu cedera. Usianya yang sudah 36 tahun membuat kondisinya sudah menurun. Selain rentan cedera, dia juga jarang bermain selama 90 menit. Sedangkan 6 pemain asing lain punya kontribusi lebih banyak. Seperti Dalberto Luan yang kini jadi pemain tersubur Arema dengan 14 gol. Begitu juga dengan Charles Lokolingo yang membuat 9 gol. Sedangkan Pablo Oliveira, Thales Lira dan Julin Guevara punya peran penting di tengah dan belakang. Sementara untuk kiper Lucas Frigeri, dia jadi pemain asing pertama yang diperpanjang kontraknya. Kiper asal Brasil itu sepakat menambah durasi kontraknya 1 musim lagi. Karena performanya dianggap memberi kenyamanan di bawah mistar gawang. Sedangkan untuk pemain lokal, manajemen sudah merasa puas. Hanya saja, mereka masih butuh melihat performa para pemain yang belum dapat kesempatan. Terutama pemain yang direkrut pada paruh musim. Seperti Aswin dan Brandon Skeuneman. Target kami tetap dipegang untuk masuk papan atas. Setidaknya 5 besar. Namun, beberapa pertandingan terakhir, kami juga ingin melihat pemain-pemain muda di tim. Bisa kelihatan siapa saja yang harus dipertahankan, jelasnya. Berkaca dari musim-musim sebelumnya, selalu ada perubahan rencana ketika bursa transfer dibuka. Musim lalu, semua pemain lokal diproyeksikan bertahan. Namun, ada yang memilih hengkang demi kesempatan bermain lebih banyak. Seperti Teguh Amiruddin, Bagas Adi, Ahmad Figo dan lainnya. Artinya, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan itu diakui manajemen. Apalagi jika nantinya ada pergantian pelatih. Sehingga pemain yang diinginkan juga akan berbeda. Hasil risk assessment layak digunakan laga. Stadion Kanjuruhan Malang bisa jadi home base Arema FC. Arema FC dipastikan bisa berhome base di Stadion Kanjuruhan Malang pada pertandingan Liga 1 2024-2025 melawan Madura United pada 24 April 2025 mendatang. Ini karena tim risk assessment dari Polri menyatakan Stadion Kanjuruhan Malang layak untuk digunakan. Risk assessment Stadion Kanjuruhan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 8 hingga 10 April 2025 telah rampung. Tim yang berasal dari Mabes Polri bersama perangkat daerah terkait telah melakukan pengecekan kelayakan stadion. Hasilnya, Stadion Kanjuruhan yang baru saja direnovasi itu layak untuk digunakan pertandingan sepak bola. Dari hasil risk assessment sudah memenuhi syarat. Artinya bisa digunakan pertandingan. Poinnya tadi 71,4, kata Kepala Bidang Sarpras Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, Luciani Ferelia, Kamis, 10 April 2025.
Kendati mendapatkan poin 71,4, pihak Dispora akan terus berupaya melakukan perbaikan. Di antaranya melakukan penambahan komponen seperti layout desain interior. Perbaikan ini bukan suatu hal yang vital dalam pertandingan. Kami mendukung ini untuk kemajuan sepak bola kami, khususnya kebangkitan klub kebanggaan kami. Kami warga Malang sudah menanti penggunaan stadion kembali seperti dulu, jelasnya. Sementara itu, manajer bisnis Arema FC, Munif Wakid menyampaikan, dengan hasil risk assessment ini, pihaknya berharap bisa segera menggunakan stadion ini. Terutama dalam waktu dekat pertandingan melawan Madura United pada 24 April mendatang. Harapan kami bisa segera kembali ke kandang untuk mengobati rasa kangen teman-teman. Kami sendiri juga kangen dengan Stadion Kanjuruhan, bebernya. Jika dalam Liga 1 ini Arema FC jadi menggunakan Stadion Kanjuruhan, nantinya akan melibatkan supporter. Namun Munif belum bisa memastikan apakah kapasitas 21.000 seat itu diisi semua atau tidak. Kami adjust, menyesuaikan, lagi nanti berapa yang bisa masuk, karena kita harus mengikuti regulasi, ungkapnya. Tentunya sebelum menggunakan stadion ini untuk bertanding, Arema FC masih melengkapi proses perizinan termasuk MOU dengan Dispora Kabupaten Malang. Arema FC incar poin maksimal di sisa musim. Pelatih Arema FC, De Gomez, menegaskan tekadnya untuk meraih poin sebanyak mungkin di 7 pekan terakhir kompetisi Liga 1 musim ini. Namun, alih-alih membebani tim dengan target jangka panjang, Gomez memilih strategi spesifik, fokus satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah laga terdekat. Kami harus meraih poin maksimal melawan Persita Tangerang, ujar Gomez kepada RRI Malang di lapangan Ark Singosari, Rabu, 9 April 2025. Strategi ini dipilih Gomez agar pemain Arema tidak kehilangan konsentrasi di tengah ketatnya persaingan papan tengah. Pelatih asal Portugal itu menilai semua laga tersisa sebagai laga sulit, di mana satu kesalahan bisa berakibat fatal dalam perburuan posisi terbaik. Tidak ada pertandingan yang mudah di sisa kompetisi. Fokus penuh pada satu laga akan menghindarkan kami dari kelengahan, tegasnya. Arema FC saat ini berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 42 poin dari 27 pertandingan. Dengan 7 pertandingan tersisa, peluang Singoedan untuk finish di posisi 4 besar masih terbuka lebar, asalkan mampu tampil konsisten hingga pekan terakhir. Laga melawan Persita Tangerang yang dijadwalkan 20 April 2025 menjadi langkah awal The Gomez dalam mengejar misi tersebut. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.